Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhirnya pada segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kita sama-sama membaca. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu, entah itu baik, entah itu jahat. Bernyanyi lagu pujian tiap langkahku. Tenang
Terima kasih kepadamu atas segala rahmat-Mu yang mengantarkan kami semua ke tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu dan juga memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua yang berkumpul di tempat ini, keluarga besar SMK Negeri 1 Lagebuti, firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan dalam mengawali aktivitas kita di hari ini dan melanjutkan rutinitas kita dalam 1 minggu ke depan, yaitu yang diambil dari Kitab Amsal pasal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21, beginilah firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pepatah orang muda mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal maka disayang dan dikejar. Oleh karena itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Mangasi Hutahayan. Saya tamat dari STT HKBP Pematang Siantar di tahun lalu, dan sekolah ini pernah menjadi sekolah yang saya tempati selama 1 tahun, tepat di tahun 2012 yang lalu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan Bapak Ibu guru yang di sini, saya masih mengingat beberapa guru yang pernah masuk kepada saya. Tetapi panggilan Tuhan kepada saya pada akhirnya harus memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah ini, dari kelas Kriya Kayu. Dan itu jugalah yang membuat mengapa saya memilih topik dan nats kita pada hari ini tentang siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bukan karena sekolah ini yang kurang kompeten, bukan karena Bapak Ibu yang kurang profesional dalam mengajar, tetapi karena pribadi saya dan kemampuan saya tidak cocok dengan sekolah di sini. Tetapi mengapa saya memilih stop bullying pada hari ini untuk menjadi renungan kita pada pagi hari ini? Bullying semua orang tentu pernah merasakan, dan tentu sebaliknya semua orang pernah melakukan bullying atau penghinaan. Bullying adalah transliterasi dari bahasa Inggris, yaitu adanya penindasan secara verbal dan penindasan secara fisik yang sifatnya tentu saja merugikan sepihak. Bullying adalah kejahatan yang terencana dan juga kejahatan yang tidak terencana, yang mana bullying itu, ada penghinaan itu akan berpeluang terjadi secara berulang kali. Bullying adalah ekspresi dari adanya sifat ego yang melihat dirinya lebih dari orang lain, yang melihat dirinya memiliki plus dari orang lain, dan itu yang seringkali menimbulkan dan mendorong kita untuk melakukan penghakiman dan penghinaan. Bullying adalah perundungan yang sifatnya mengancam, bahkan melumpuhkan mental. Oleh karena itu, saudara-saudari, hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan bullying yang kamu keluarkan sengaja atau tidak sengaja, karena itu bisa mengancam, bahkan melumpuhkan mental secara bertahap. Bullying ima ulaon ni nauto, ulaon ni nalwahon, ulaon ni naso marroha jala, bullying ima ulaon ni naso martuhan. Alani pos rohaku dukun kebaktian sadarion dang adong be membuli antara sesamanya, antar kelas, antar jurusan, bahkan dalam di tengah-tengah pendidikan ini. Bullying dalam bahasa aslinya dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo itu
itu ditransliterasi dengan kata bas, yang mana itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, kejahatan yang sangat tidak baik dan hukumannya berat, karena itu adalah dosa. Ada beberapa macam bullying atau penghinaan yang secara sadar kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, physical bullying. Bagaimana kita melakukan bullying secara fisik. Lalu yang kedua, sexual bullying, yang melibatkan organ seksual dan stereotip. Adanya pemikiran atau adanya stigma perempuan lemah, perempuan harus menjahit, perempuan harus bekerja di dapur. Dan secara tidak sadar, ketika saya 10 tahun yang lalu di sini, jurusan tata busana hanya perempuan, jurusan kriya logam hanya laki-laki, kriya kayu hanya laki-laki. Itu adalah stereotip. Tetapi belakangan ini saya melihat ternyata perempuan juga sudah ada yang menjadi jurusan kriya kayu. Dan tanpa kita sadari, kadang orang yang masuk ke kriya kayu, perempuan, kita bully, kita anggap dia preman, kita anggap dia tidak perempuan seutuhnya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, verbal bullying, memang tak kasat mata, tetapi keluar dari ucapan, keluar dari mulut kita yang memberikan ejekan, memberikan label negatif, cacian, makian, dan sindiran. Dan selanjutnya yang keempat adalah non-verbal bullying, yang terlihat secara real, diskriminasi, adanya pengelompokan baik antar kelas, baik di dalam kelas, baik antar jurusan dan di dalam jurusan, yang mana itu akan mengucilkan, meminggirkan, dan memberikan jarak secara paksa. Dan dampak-dampak bullying adalah merusak dan melemahkan mental, menghilangkan rasa percaya diri, melahirkan overthinking, menghentikan impian masa depan, dan membuat rasa trauma yang sulit dipulihkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut penelitian psikologi dunia, penyakit yang paling menyakitkan bukan kanker, penyakit yang paling menyakitkan bukan stroke dan lain sebagainya, tetapi penyakit yang paling menyakitkan dan sulit untuk dipulihkan dan disembuhkan adalah rasa trauma dan mental. Oleh karena itu, jangan menghina sesamamu, karena itu akan membuat rasa trauma. Orang yang kita hina akan memikirkan diri, mengambil space, mengambil jarak, dan dia akan hidup dengan dirinya sendiri, dan tanpa kita sadari trauma dan mentalnya sudah terganggu. Whoever despises his neighbor is a sinner. Seorang yang menghina sesamanya adalah orang yang berdosa. Itu adalah firman Allah yang pada hari ini kita terima. Bully adalah dosa dan kejahatan menurut Amsal 14 ayat 21. Bully adalah yang tidak diinginkan oleh Allah. Bully atau penghinaan adalah bukti mulut dan pikiran kita lebih banyak kita pakai daripada hati dan iman. Bully adalah bukti mulut dan pikiran Anda lebih banyak dipakai daripada hati dan iman. Bully juga adalah merebut dan menodai atribut Allah secara terpaksa. Bully adalah perbuatan yang tidak mengenal Allah, karena Allah itu adalah kasih. Sebab bully bukanlah perbuatan kasih, melainkan perbuatan dosa. But bless he who is generous the poor. Orang yang terberkati sebaliknya adalah orang yang mau berbelas kasih, orang yang mau pro dengan orang-orang kecil, dengan orang-orang miskin. Yang berbahagia menurut Amsal adalah orang yang pro orang kecil dan orang-orang miskin, yang melihat orang yang menderita, orang-orang yang kecil, orang-orang yang memiliki kekurangan, adalah orang-orang yang melihat Allah ada dalam diri setiap orang.
orang. Oleh karena itu terberkati karena imagode Allah, karena kita selalu mempertahankan dan mengenakannya. Terberkati karena tidak mengenal arti perbedaan dan rasa lebih atau rasa superior atau rasa di atas orang lain, melainkan adanya niat untuk berbelas kasih, adanya niat bahwa diriku adalah sama dengan dirimu, aku dan kamu adalah sesama ciptaan Allah, aku dan kamu dikaruniakan oleh Allah bakat dan talenta serta kelebihan, dan pastinya kita tentu diberi kekurangan. How about to deal with bullying if you are victims? Bagaimana kalau kita merasakan bully itu, menghadapinya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudari, menurut Amsal, bersikaplah seolah-olah hinaan atau bully itu tidak mengusik dirimu dan tidak mematahkan semangatmu. Tetapi pakailah bully yang kamu terima secara bertahap setiap hari dari kawanmu, dari musuhmu, dari orang-orang yang di sekitarmu, itu menjadi api yang membakar semangatmu. Lalu yang kedua, hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita, ketika bully ada dalam hidup kita, ketika bully diberikan orang lain, yang harus kita lakukan adalah kumpulkan rasa percaya diri dan berani melawan dan membela diri. Kamu itu berharga. Kamu itu adalah imagode Allah. You are uniqueness. Kamu itu unik dengan sendirinya, bukan unik dengan lingkunganmu. Kalau lingkunganmu berwarna merah, kamu tidak harus ikut menjadi warna merah. Tetapi biarkanlah warna ungu, misalkan warnamu, itu yang menjadi warna dan citra dalam dirimu. Kumpulin kasih sebanyak-banyaknya. Lakukan kasih saudara-saudari, bapak ibu, kepada teman sekerja, kepada kolega, kepada orang-orang di sekitar. Antara guru dengan murid, lakukan dengan kasih. Antara murid dengan murid, lakukan dengan kasih. Lalu jika kamu telah membela dirimu dengan menunjukkan kamu berharga, you are the uniqueness, kamu tidak akan bisa direndahkan, kamu tidak akan dihina. Tetapi sebaliknya, jika kamu memberikan space untuk dihina, jika kamu memberikan space untuk direndahkan, kamu tidak akan mendapatkan sukacita. Lalu yang ketiga, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan keluarga besar SMK Negeri 1 Laguboti, jauhkanlah perilaku balas dendam. Hidup kita sebagai manusia balas dendam, tuai menuai. Take and give adalah eksistensi manusia. Molo dilehot tu hita sada lehonot tamanya sada. Molo dilehot tu hita tolu lehonot tamanya tolu. Sipata jot-jot do jala somaldo mangaleh lo bisa nata jalo maul. Memberikan yang lebih dari apa yang kita terima lebih adalah sulit. Tetapi sebaliknya, molo hurang di bahid do waktu hita sada anggoi terhatop dohita mangalehon na hurang tolu halilipat. Memberikan yang baik karena diberikan yang baik itu hal yang biasa kalau pas, kalau dia balance. Tetapi ketika kekurangan yang diberikan orang lain, kita akan membalasnya dengan 3 kali lipat. Itulah hal manusiawi. Namun menurut firman Tuhan hari ini, jangan lakukan balas dendam, terlebih dengan kejahatan. Unang balas dendam ala pengalaman yang sama. Ketika kita menjadi korban dari bully, ketika kita telah menjadi orang yang menerima hinaan, jangan berikan ruang space dalam dirimu menjadi berlaku, karena kau sama saja menjadi orang yang berdosa. Lalu yang keempat adalah cobalah bergaul dengan orang yang memiliki energi positif yang tinggi, agar energi positif itu membuatmu semakin percaya diri dan kamu mampu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari stigma, dari stereotip yang negatif menjadi hal yang positif. Lalu yang terakhir, menurut Amsal 14 ayat 21, berdoalah bagi mereka yang menghinamu, dan boy ubaumu sada jolma
songon dan diigil ni roham. Kita tidak bisa mengubah orang lain dengan stereotip, dengan pikiran kita. Asa songononnya songonan, urang dengkannya di bana menurut kesongonan do kesongonan, tidak bisa. Siapapun tidak bisa mengubah, bahkan ibu yang melahirkan anaknya tidak bisa mengubah kepribadian seorang anak. Bahkan ibu yang mengandung 9 bulan tidak bisa mengubah secara konkret, secara langsung kehidupan anaknya. Alibui mengarahkan jala di doa apostol Paulus di surat Rom, doakanlah mereka yang melakukan dosa. Allah holani dona boy tarpatupan di jolma mananya ko saluhu perdosa saluhuna jolma nama kaciri rohatta asa muba marhit itu di purbadia. Oleh karena itu kasihilah orang kecil dan berdoalah bagi mereka yang menghinamu. Tuhan yang Tritunggal, Allah, Anak dan Roh Kudus kiranya memperlengkapi saudara-saudari dalam proses belajar mengajar di SMK 1 Laguboti, dan Bapak Ibu dalam menunaikan tugasnya menjadi guru di tengah-tengah sekolah. Dan biarlah kita semua keluarga besar SMK Negeri 1 Laguboti siap menghentikan bullying, siap berkata stop bullying, tetapi mengasihi orang lain karena Tuhan jauh lebih dulu mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, mengajak kami melalui surat Amsal, surat Salomo, menjadi pionir-pionir pembaharu dunia ini, pembaharu di tengah-tengah pendidikan untuk menghentikan perilaku bullying, perilaku penghinaan akan sesama kami, akan orang lain yang di sekitar kami. Dan sebaliknya kami dituntun untuk menjadi pionir-pionir kasih yang memberitakan Injil-Mu, membawa orang-orang kecil melihat keajaiban dari karunia-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkaulah yang membekali keluarga besar SMK Negeri 1 Laguboti, dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu pegawai, dan juga adik-adik siswa yang menempuh pendidikan di sekolah ini. Kiranya Roh Kudus dan Roh penurut yang daripadamu, Engkau yang menurutkan mereka melakukan hal-hal baik, dan biarlah misi-visi sekolah ini menjadi nyata di tengah-tengah kecamatan, di tengah-tengah kabupaten, dan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit, terkhusus keluarga besar SMK Negeri 1 Laguboti, anak dari Bapak S. Panjaitan. Kiranya Engkau yang memberkati dan memulihkan melalui obat, melalui tenaga medis, melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, agar kiranya sukacita menjadi bagian dari mereka. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati adik-adik siswa yang tidak bisa hadir di tempat ini. Jikalau mereka malas, Engkau yang menyadarkan dan memanggil mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, berkati dan pulihkan. Inilah doa kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh waktu kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Amin.
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin.